Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu perkembangan dan juga profesi audio di era digital bersama dengan Bang Deddy Santoso dari Praktisi Audio. Bang Deddy, kalau misalnya abang cerita nih kan udah lama banget ya, dari 2003 sampai dengan sekarang kan 2023 malah. Pasti pengalamannya udah banyak banget ya sebagai audio man gitu. Ya kalau bicara pengalaman udah pastinya pengalaman memang ilmu yang paling paling mantap lah misalnya. Ketika berproses juga ya memang pengalaman itu yang membuat kita ya itu tentunya terus belajar dan belajar lagi. Karena di posisi sekarang memang ya ilmu nggak ada habisnya, Mbak. Jadi kita nggak bisa berpuas diri juga karena perkembangan zamannya memang begitu pesat sekali gitu loh. Itu kalau bicara experience ya, pengalaman gitu. Pengalamannya apa aja Bang kalau dari luar provinsi Bengkulu ya dan juga di Bengkulu sendiri? Iya baik, kalau pengalaman mungkin nggak semuanya lah ya saya ceritakan ya. Untuk pengerjaan musik-musik iklan TV di nasional, saya pernah, saya nyebut brand nggak apa-apa nih. Ada beberapa brand lah, beberapa brand yang lumayan terkenal, mulai dari brand ayam yang terkenal, brand mobil yang terkenal juga. Si brandnya, produknya Corbusier juga ada untuk produk-produk dia yang itu untuk bagian TVC ya, untuk TV komersial ya. Nah untuk beberapa film juga udah lumayan banyak juga Mbak untuk film ya. Tapi memang untuk yang ke ranah layar lebar belum banyak. Tapi kalau untuk movie kayak film-film di beberapa platform streaming kayak Netflix dan lain-lain, itu sudah ada banyak gitu loh. Kalau untuk musik off air yang seperti saya bilang tadi, itu hampir sering juga gitu. Jadi event kan sering jalan gitu. Jadi di Bengkulu juga ada beberapa vendor IO juga yang sudah mulai sadar akan hal itu, sadar akan hal bahwa tidak sembarangan kita menggunakan musik. Biasanya order juga ke saya gitu. Waduh, karena kan kebanyakan sekarang tuh kasusnya copyright gitu ya. Pastinya gitu. Jadi copyright itu pada dasarnya udah dari dulu. Cuman isunya dan munculnya ya karena ada beberapa kasus yang muncul naik, akhirnya baru muncul di era paling ya 2020 kesini lah paling gitu. Karena contoh kecilnya saja kalau misalnya kita live di media sosial gitu kan, terus kita menayangkan audio gitu, langsung di take down gitu. Ada notice ya. Ada notisnya. Benar sekali Mbak. Jadi berbicara copyright ya kita bagi dua dulu. Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, HAKI sama lisensi digital secara digital, itu ada dua. Sementara ini yang memang ada dua itulah. Jadi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sama secara digital untuk lisensi gitu. Nah kalau yang seperti itu ya sebenarnya ya kita harus aware sebenarnya. Awarenya ya resikonya lumayan loh. Ada beberapa pengalaman juga brand-brand perusahaan besar yang gara-gara itu, yang mungkin dia produksinya harusnya memakan jutaan atau puluhan juta, tuntutannya bisa ratusan sampai miliaran gara-gara hal itu. Iya gitu. Itu kan bisa dicek dulu ya sebelum kita upload gitu. Bisa. Jadi kalau untuk YouTube ya sebenarnya kita bisa privat dulu. Sudah privat running, kita tahu kan nanti YouTube menotis itu bahwa kalian menggunakan ini dan silakan, ada proses di situ kan. Apakah kita mengiyakan? Kalau tidak salah saya sementara ini kalau yang royalty free, nanti keuntungan AdSense-nya ke pihak yang pembuat, seperti itu. Kalaupun kita misal kita ini musik saya nih dan lain-lain, ada banding di situ. Nah bandingnya juga dengan pembuktiannya data mentah, lisensi, serial number gitu. Kalau untuk digital, kalau untuk yang undang-undang ya sertifikat HAKI pastinya. Gitu. Kalau abang sendiri sudah mulai mengurus ke arah sana gitu? Udah dari dulu. Nah kebetulan juga saya sekarang itu distributor publisher. Jadi corporate yang saya bangun sekarang memang sudah menjadi bentuk untuk publisher dan bisa mendaftarkan hal itu gitu loh. Abang sendiri pernah pengalaman Bang kayak gitu, copyright ya tadi? Copyright maksudnya saya kena copyright? Oh nggak pernah. Nggak pernah ya? Belum. Kalau misalnya orang copy ini abang sendiri? Kena biasanya. Pernah ada beberapa kasus baik di lokal dan yang nasional juga gitu. Jadi komunitas kita kuat sebenarnya ya. Komunitas di Indonesia ini kuat. Jadi walaupun yang tadi ketika tidak terfilter dengan digital, ya biasanya teman-teman luas kan. Itu musiknya kayaknya saya kenal ya gitu. Udah banyak kok kalau bicara copyright
beberapa kasus udah banyak. TV-TV nasional besar juga udah pernah kita kena juga tuh. Iya, iya. Udah Langsung muncul notif ya gitu Iya, ya. baik di teman-teman yang penggarap visual ya, ataupun yang teman-teman penggarap audionya ada juga, ada banyak gitu. Tadi kan Abang bahas soal haki ya. Sebenarnya prosedur haki itu sendiri gimana sih, Bang? Kalau prosedur haki sebenarnya tidak rumit ya. Iya. Kalau untuk kita di lokal gini, kita tinggal ke Kemenhumham sebenarnya. Ada di bagian situ bahwa kita ingin mendaftarkan ini. Nah, syarat pendaftarannya oke, saya ambil contoh satu aja ya. Misalkan lagu ya, lagu yang diciptakan itu salah satu syaratnya kita harus menyertakan notasi. Bisa notasi yang paling minim notasi angka, tapi kalau secara ibaratnya yang lebih diutamakan not balok biasanya. Itu kita harus menyerahkan itu lirik notasi, didaftarkan, nanti mereka akan ada tahap pengecekan. Pada pengecekan ini baik nah kalau itu sudah dianggap lagu ini tidak ada yang istilahnya ya plagiat ya, plagiat ini sudah nanti kita dikeluarkan sertifikat itu yang kita pegang. Dan itu per satu musik? Per satu lagu, per satu lagu. Per satu musik katakanlah seperti itu. Per satu konten dia. Per satu konten. Ya, Abang benar. sendiri sudah buat berapa musik nih sampai dengan sekarang? Ada 2 versi ya Mbak ya atas ya. Jadi begini, kalau untuk TVC ataupun beberapa film itu kontrak kita kontrak lepas. Jadi saya secara tinggal mengeluarkan surat pernyataan bahwa konten ini sudah saya lepas, saya serahkan kepada pihak mereka. Karena pihak mereka, kita main aman sebenarnya sih, main aman kenapa? Saya tidak mau tahu itu lagu mau dipakai berapa kali, mau ditampilkan di mana. Karena itu. Misalnya yang ngambil itu dari produksi ayam, iya, pasti kan gitu. mereka terus yang benar. memakai, Jadi maksudnya gitu gini, ya. musik itu aku nggak mau tahu mau mereka pakai 100 kali Ya, Jadi ya, saya lebih memilih jalur yang udah kalian bayar, selesai clear, udah beres sampai situ. Nah, tapi kalau untuk yang misalnya yang saya cerita beberapa lagu yang untuk nyanyian ya, lagu song yang diciptakan itu ya saya bikin gitu loh. Baik saya daftarkan secara perundang-undangan dan digital gitu. Kalau misalnya musik yang sudah Abang ciptakan ya dan juga sudah terdaftar di Haki sendiri, itu pernah ada yang beli nggak sih, Bang? Sudah diciptakan tapi banyak berarti. Banyak. Itu kebanyakan apa tuh? Untuk apa biasanya? Lagu ada. Lagu. Cuman saya harus off the record karena nggak boleh dibahas bahwa si artis itu membeli lagu dari saya itu nggak boleh kita buka. Sudah ada aturan itu. Jadi si artis itu membeli lagu karena memang keterbatasan mereka mungkin sibuk yang ataupun mereka menganggap apa yang kita create ini cocok buat mereka, mereka beli putus. Jadi saya tidak punya hak lagi akan itu. Mau dia buat penciptanya silakan. Jadi memang payment bayar udah lepas putus. Cari aman lah ya gitu ya. Saya lebih memilih ke arah situ sebenarnya kalau untuk lagu ya gitu. Cuman nggak bisa saya sebutkan Mbak karena memang sudah ada perjanjian dan lain-lain. Saya harus off the record yang seperti itu. Sebenarnya untuk membuat musik itu sendiri ya, instrumen ya katakanlah, susah nggak sih Bang gitu? Susah-susah gampang lah ya, karena kalau bicaranya susah terus ya enggak. Cuman yang pastinya proses Mbak ya, proses pengalaman itu sangat penting. Terus mental yang dibangun sebenarnya sih, mental user, mental user yang dibangun itu penting gitu loh. Jadi kalau apalagi saya akan mengacu ke anak-anak zaman now lah ya, yang kita generasi sekarang yang mungkin ya kalau menurut saya secara independen mentalnya masih jauh kayak anak-anak dulu gitu loh. Dulu kan profesi yang umum lah ya yang mereka tahu. Gitu. Sekarang tuh sudah banyak banget pilihan profesi gitu ya. Dulu misalkan kita lagi kayak gini nih, misal lagi ada acara audio, ada trouble dikit, kita nyikapinya masih tenang biasanya karena kita udah memahami sebelum masuk ke digital ini ya basic-basicnya analog pada dasarnya gitu kan. Kalau anak-anak sekarang ditemui dengan hal itu kebanyakan panik, bingung dan lain-lain. Apalagi misalnya kalau dalam suatu acara gitu kan. Nah, jadi kalau yang saya istilahkan adalah kalau balik ke person ya, ke usernya tadi, sebenarnya zaman semakin maju. Kalau saya tuh nyebutnya hutan belantara teknologi ini semakin luas gitu loh. Nah, sekarang tinggal kita yang berada di sana mau memanfaatkan itu dengan baik atau kita akan tersesat di hutan itu sebenarnya. Jadi ada
ada dampak, ada pro dan kontranya kalau menurut saya untuk era digitalisasi ini. Apalagi sekarang udah masuk dunia AI. Benar. Iya, udah makin canggih lagi Makin sebenarnya. canggih. Oke, Bang, jadi kita jeda dulu nih, Bang ya. Siap. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu perkembangan dan juga profesi audio di era digital. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.